BTS dikabarkan akan diselidiki atas manipulasi chart Sajegi. Berikut reaksi netizen. BTS menghadapi penyelidikan menyusul tuduhan manipulasi grafik. Pada tanggal 21 Mei dilaporkan bahwa Badan Konten Kreatif Korea KCCA yang berada di bawah Kementerian Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata telah mengonfirmasi bahwa mereka telah menerima keluhan resmi tentang dugaan Sajegi BTS. Laporan menyatakan bahwa pengaduan tersebut pertama kali ditujukan ke Kementerian Kebudayaan sendiri, tapi telah dilimpahkan ke KCCA. KCCA dilaporkan akan menghubungi HYBE untuk penyelidikan klaim tersebut. Netizen bereaksi terhadap berita itu. Banyak yang merasa bahwa kementerian tidak akan menyelidiki klaim itu sebagai seharusnya. Yang lain juga menunjukkan fakta bahwa BTS dinyatakan tidak bersalah pada tahun 2017 ketika mereka diselidiki atas tuduhan yang sama. Netizen mengatakan, kenapa mereka hanya menyelidiki BTS? Mereka harus menyelidiki penyanyi lain untuk melihat apakah mereka mampu menemukan bukti adanya manipulasi chart. Yang lain mengatakan, mereka bilang Kementerian Kebudayaan merekomendasikan agar BTS dicabut penghargaannya. Mari kita lihat apakah mereka menindaklanjutinya. Sementara itu, sebelumnya, boy group K-pop terpopuler BTS baru-baru ini terlibat dalam tuduhan manipulasi chart setelah perselisihan hukum di masa lalu antara Big Hit Music dan seseorang yang dikenal sebagai Mr. A muncul kembali ke ruang online. Meskipun perusahaan itu membantah semua tuduhan, Kyunghyang telah melaporkan bahwa otoritas kehakiman dan investigasi secara eksplisit menyebut insiden tersebut sebagai manipulasi grafik, pemasaran ilegal, dan pemasaran Sajegi. Pada bulan Agustus 2017, Mr. A dijatuhi hukuman 1 tahun penjara karena melakukan pemerasan bersama setelah dia mengancam akan menyebarkan informasi tentang pemasaran ilegal kepada media kecuali dia dibayar. Hal ini mengakibatkan dia memeras 57 juta won dalam 8 kali. Keputusan pengadilan kemudian menimbulkan spekulasi bahwa BTS mungkin terlibat dalam praktek pemasaran ilegal seperti manipulasi grafik yang selalu dibantah oleh Big Hit Music. Aktivitas pemasaran yang disebutkan dalam ancaman pemerasan pelaku hanyalah pernyataannya sendiri, dan apa yang disebutkan sebagai pemasaran inkonvensional sebenarnya adalah pemasaran viral online yang standar. Klaim Mr. A tidak ada hubungannya dengan kontrak periklanan dan promosi yang dia miliki dengan perusahaan kami. Kerugian finansial terjadi secara tidak sengaja selama upaya pribadi untuk melindungi citra artis. Sebagai korban pengancaman, kami segera melaporkannya dan berpartisipasi aktif dalam proses penyidikan. Hasilnya adalah kalau semua menjadi hal biasa bagi media untuk merusak citra perusahaan dengan melaporkan klaim sepihak atas kesalahan perusahaan dalam kasus pemerasan sebagai fakta, tidak ada perusahaan hiburan yang akan mampu berdiri dengan bangga melawan ancaman tersebut di masa depan, kata Big Hit Music. Tapi, meski Big Hit menyangkal, pengadilan menyoroti temuan sebaliknya. Mr. A dan rekannya menyamar sebagai pihak ketiga yang telah meretas email untuk mendapatkan data pemasaran ilegal yang dilakukan oleh agensi yang mewakili perusahaan tempat mereka bekerja. Pengadilan juga menyebutkan bahwa Mr. A berbohong tentang pemerasan dengan data pemasaran yang diretas mengenai BTS, klien dari agensi hiburan yang dia layani, dan mengeksploitasi skenario palsu ini untuk mengambil 57 juta won dengan alasan palsu. Meskipun mengakui bahwa para korban telah terlibat dalam praktik pemasaran tidak konvensional yang memberikan dalih untuk pemerasan, pengadilan mencatat bahwa kerugian finansial sebenarnya terbatas pada 42 juta won. Oleh karena itu, bertentangan dengan klaim agensi tersebut, pengadilan menerima temuan bahwa Mr. A mengancam akan mengungkap manipulasi tangga musik dan tindakan lain yang terkait dengan grup tersebut, memvalidasi tuduhan pemasaran ilegal dan pemasaran Sajegi. Lebih lanjut, pengadilan mengatakan bahwa praktik pemasaran Big Hit Music sendiri turut berkontribusi terhadap situasi tersebut. Dari sudut pandang hukum, pengacara No Jong-un dari firma hukum Junche membenarkan bahwa pengadilan telah mengakui pemasaran ilegal. Pemasaran ilegal yang dimaksud dalam kasus ini berarti pemasaran Sajegi, dan pengadilan mengakui fakta ini dalam putusannya. Menyebut Sajegi sebagai pemasaran viral tidak berbeda dengan menyebut praktek ilegal sebagai hal yang legal. Tidak ada presiden hukum untuk hukuman pidana pemasaran Sajegi, tapi keputusan dalam kasus Mr. A dengan jelas menunjukkan adanya hal tersebut. Netizen Korea pun menuntut HYBE diselidiki setelah skandal manipulasi chart BTS muncul kembali. Temuan pengadilan telah memicu perdebatan tentang integritas praktik pemasaran di industri musik, khususnya yang melibatkan HYBE dan Big Hit Music. Skandal ini telah memicu tanggapan besar-besaran di situs komunitas Korea seperti Daegu, di mana postingan yang membahas kasus telah ditonton lebih dari 35.700 kali dan 800 komentar.
Netizen menyerukan penyelidikan yang lebih luas tidak hanya terhadap BTS, tetapi juga idola besar lainnya dan agensi mereka, mempertanyakan legalitas taktik pemasaran mereka. Banyak juga yang menuduh perusahaan tersebut menganggap masyarakat bodoh dan tidak punya hati nurani. Bang Si-hyuk menutup kesalahpahaman populer tentang BTS. Kisah BTS sering diceritakan mengingat bagaimana grup ini berkembang dari debut di bawah perusahaan kecil hingga menjadi salah satu yang paling populer di dunia. Penggemar seringkali merasa bangga dengan awal mula mereka yang sederhana, tapi wawancara baru-baru ini dengan Bang Si-hyuk mungkin bisa mengungkap kebenaran di balik sebagian sejarah mereka. Pada tanggal 1 November, Bang Si-hyuk dan pendiri JYP Entertainment, Park Jin-young, yang dikenal sebagai JYP atau JY Park, muncul di acara bincang-bincang populer TVN You Quiz on the Block yang dipandu oleh komedian Yoo Jae-suk dan Jo Se-ho. Saat berbicara tentang grup itu, Bang Si-hyuk berbicara tentang awal-awal BTS, mengatakan bahwa meskipun banyak yang percaya BTS tidak sukses di tahun debut mereka, padahal kenyataannya mereka berhasil. Orang mengira BTS tidak melakukan dengan baik pada awalnya, padahal sebenarnya mereka sukses sejak awal. Aku tahu kedengarannya cerita yang bagus untuk mengatakan bahwa mereka tidak berhasil pada awalnya, tapi mereka kembali dari Amerika Serikat setelah berhasil. Tapi bukan itu sama sekali, mereka menerima semua penghargaan pendatang baru di tahun pertama dan sangat sukses, kata Bang Si-hyuk. Tapi mudah untuk melihat kenapa kesalahpahaman ini terjadi. Fans dan media telah berbicara tentang grup ini yang tidak populer selama era debut mereka, menyebutkan pernyataan yang benar seperti grup itu membagikan brosur untuk penampilan gratis sebagai bukti. Meskipun stadion-stadion besar terjual habis hari ini, BTS tidak selalu punya waktu yang mudah untuk membuat orang-orang menonton penampilan mereka. Dalam penampilan mereka di reality show Korea America Has the Life, para anggota mengatakan bahwa mereka pernah membagikan brosur di sepanjang Hollywood Boulevard LA dan mengundang orang lewat untuk datang ke konser gratis, kata Korean Times tahun 2021. Tapi seperti yang diketahui banyak penggemar, BTS memenangkan banyak penghargaan pendatang baru, termasuk Melon Music Award 2013, Mama Award 2013, dan Golden Disc Award 2014. Selebaran yang dibagikan BTS adalah bagian dari misi selama pertunjukan mereka American Has the Life yang berlangsung pada saat K-pop belum begitu populer di Amerika Serikat. Konser Show and Proof Group yang terkait dengan hal ini punya kapasitas terbatas, menyebabkan para penggemar mengantri selama penampilan untuk melihat grup itu tampil. Kesalahpahaman ini kemungkinan besar disebabkan oleh kesulitan keuangan yang dialami perusahaan. Bagi perusahaan-perusahaan kecil, biaya yang mendebutkan sebuah grup dan mempertahankannya menimbulkan utang jutaan dolar. Sayangnya, kesuksesan ini tidak selalu berarti keuntungan yang signifikan. Bang Si-hyuk bahkan hampir menyerah pada hype, tapi tidak bisa menyerah dengan BTS. Selama wawancara, Bang Si-hyuk dan Park Jin-young berbicara tentang sejarah panjang mereka bersama, bekerja sebagai pemegang saham dan co-manager JYP Entertainment, menulis lagu bersama, tinggal di Amerika Serikat bersama selama 4 bulan, dan akhirnya Bang Si-hyuk memulai karirnya dengan labelnya sendiri, Big Hit Entertainment, sekarang dikenal sebagai HYBE. Setelah memulai Big Hit, segalanya tidak mudah untuk Bang Si-hyuk. Dia mengaku menghadapi kesulitan keuangan di awal-awal persiapan BTS karena mereka punya banyak hutang, sampai-sampai dia berpikir untuk menutup perusahaannya. Tapi wakil presiden perusahaan membantunya menyadari bahwa apakah dia melepaskan perusahaan atau membiarkan BTS melakukan aktivitas selama 1 tahun, dia akan berada dalam situasi yang sama, yaitu tidak mampu melunasi utangnya dan mendorong Bang Si-hyuk untuk melakukannya dan terus mencoba. Saat itu, kupikir kita harus menutup perusahaan. Kami sedang mempersiapkan BTS dan wakil presiden bertanya kepadaku, apakah kamu tidak percaya diri? Aku menjawab bahwa aku punya kepercayaan pada anggota BTS. Ketika dia bertanya kenapa aku menyerah, aku menjawab itu karena aku punya utang lebih dari 100 miliar won. Wakil presiden berkata, kamu sudah tidak bisa melunasi uang ini dengan kemampuanmu saat ini, dan bahkan kalau kamu menjalankan grup ini selama 1 tahun, kamu masih berada di posisi yang sama, yaitu tidak mampu melunasinya. Aku memikirkannya, dan aku yakin melanjutkannya adalah hal yang benar untuk dilakukan. Ketujuh anggota masing-masing punya bakat dan keterampilan mereka sendiri, dan aku merasa berkewajiban untuk tidak meninggalkan anak-anak berbakat ini sendirian, kata Bang Si-hyuk. Ketika ditanya apakah dia pernah merasakan besarnya popularitas BTS, Bang Si-hyuk menceritakan bahwa dia merasa BTS itu spesial ketika LA Times menulis sebuah fitur tentang penampilan mereka di konser KCON 2014 di masa rookie mereka, di mana mereka tampil sebagai salah satu dari aksi pembuka. Meskipun Bang Si-hyuk merasa bahwa tampil di LA Times adalah hal yang istimewa, karyawan perusahaan mengatakan kepadanya bahwa dia membuat keributan dan bahwa ini normal di K-pop.
Bang Si-hyuk akhirnya percaya bahwa dia harus mundur dari pengelolaan dan membiarkan karyawan mengurus bisnisnya. Ini juga saat Fire keluar dan mendapatkan popularitas yang luar biasa. Saat itu, setelah aku memutuskan untuk bertaruh pada BTS ketika aku berada di ambang kegagalan, aku menyadari bahwa perusahaan sedang dalam masalah karena aku yang mengelolanya. Kemudian aku menyerahkan sepenuhnya hak pengelolaan, tapi tahun 2015 adalah titik balik bagi BTS. Saat itulah album mereka The Most Beautiful Moment in Life Part 1 menjadi sukses besar. Dan sejak saat itu, aku tahu bahwa mereka berbeda dan belum ada respon seperti ini di K-pop, kata Bang Si-hyuk. Setelah kesuksesan The Most Beautiful Moment in Life Part 1, dia tahu dia harus membawa BTS ke Amerika Serikat untuk melihat apakah penggemar global akan bereaksi dengan cara yang sama terhadap musik mereka. Tapi karyawan perusahaan menentangnya dengan mengatakan, kamu mengganggu manajemen lagi. Tapi Bang Si-hyuk tidak menyerah, dan saat itulah lagu BTS Fire keluar. Kami bertengkar hebat, tapi aku bilang aku tidak bisa menyerah kali ini. Kemudian kami menulis Fire dan itu meledak secara global. Setelah itu, kupikir takdir mengambil alih. Sombong rasanya mengatakan aku menciptakan BTS saat ini, kata Bang Si-hyuk. Dia menambahkan bahwa dia melatih BTS selama 1,5 tahun untuk mempersiapkan mereka menghadapi aktivitas global yang jauh lebih lama dari biasanya di industri K-pop. Melihat kesuksesan dan cinta yang diterima BTS di seluruh dunia, sepertinya Bang Si-hyuk membuat pilihan yang tepat saat itu. Dia menanggung kesulitan keuangan dan mengatasi saat-saat ingin menyerah karena keyakinan dan kepercayaan pada BTS, serta tekad dan keterampilan mereka.